Hai hai hai, hello. Apa kabar semua? Semoga kita senantiasa sehat dan tetap semangat belajar. Kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi dari pengolahan kayu dan membuat baju. Yuk kita simak materinya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kayu. Nah, kayu itu berasal dari pohon-pohon. Bagaimana caranya? Jadi, kayu itu merupakan hasil dari penebangan pohon-pohon yang diproses sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, sebenarnya apa ya barang-barang yang terbuat dari kayu sehingga kayu dari pohon ini menjadi sangat penting? Oke, yang pertama ada pensil, lalu kertas, kemudian furniture seperti meja kayu, kursi dari kayu, lemari, pintu dan juga dari kayu. Kemudian ada bingkai lukisan atau bingkai foto kan terbuat dari kayu. Apakah semua jenis kayu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan barang? Tidak, tidak semua jenis kayu dapat dimanfaatkan. Hanya ada beberapa jenis kayu yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembuatan barang-barang seperti kayu jati, albasia, dan mahoni. Kira-kira seperti apa ya proses kegiatan ekonomi dari pengolahan kayu mulai dari produksi sampai ke pembeli? Nah, yang pertama adalah berasal dari pohon di hutan sebagai produsen atau yang menyediakan kayu. Kemudian pohon ditebang, kemudian diolah menjadi kayu. Kemudian kayu diangkat ke kota. Nah, setelah sampai ke kota tentu diberikan kepada pengrajin kayu, toko mebel, atau pabrik yang mengolah segala jenis olahan kayu seperti pabrik yang menghasilkan pensil atau kertas. Kemudian hasil dari barang-barang yang terbuat dari kayu ini sampai kepada pembeli. Jadi pohon itu selain memberikan oksigen sangat bermanfaat sekali ya bagi kehidupan manusia. Tentu saja, oleh sebab itu kita harus selalu menjaga kelestarian pohon. Kalau sudah ada pohon yang ditebang, tentu harus diganti dengan ditanam kembali mulai dari bibit baru supaya keseimbangan ekosistem yang ada di hutan senantiasa terjaga. Memang hutan itu apa? Hutan itu adalah suatu kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan lain tempat hidup hewan-hewan. Oh, betul juga ya kalau semakin banyak pohon ditebang tanpa ditanami kembali, pasti hutan menjadi gundul kemudian mengakibatkan banyak bencana. Lalu juga mungkin hawanya menjadi sangat panas ya. Kalau kalian ke gunung dengan kondisi banyak pohon, kalian akan menemukan udara yang sejuk. Bangun pagi selain udara yang sejuk juga dingin. Tapi kalau kalian ke kota yang tidak ada pohon sama sekali, kita akan merasakan udara yang panas, lengket karena tidak ada pepohonan yang membuat kita menjadi sejuk. Jadi sangat penting sekali ya kita melestarikan keberadaan pohon atau hutan supaya tetap pada fungsinya yaitu paru-paru dunia dan juga dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, selain kayu kita akan membahas proses pembuatan kain dan baju. Pembuatan kain dan baju, apakah baju yang kalian pakai itu langsung jadi? Tentu tidak. Semua dibutuhkan proses, mulai dari kapas. Kok kapas? Iya, karena untuk menjadikan
bahan kain tentu harus diproses dari yang awal. Awalnya seperti apa? Yuk kita simak ya. Bagaimana sih proses pembuatan kain atau baju? Jadi, ternyata baju atau kain yang kita pakai ini terbuat dari pohon kapas yang diambil dari bunga kapasnya. Kemudian kapas ini dipintal atau diproses menjadi benang. Kemudian setelah menjadi benang, ditenun menjadi kain. Ditenun ini seperti dirangkai menjadi suatu pola yang lebih padat ya. Arti ditenun itu jadi benang yang ditenun ini ada dua cara. Bisa oleh pengrajin atau juga menggunakan mesin di pabrik tekstil ya untuk menjadi kain. Lalu kain yang sudah jadi dibuatlah pola baju sesuai yang diinginkan. Seperti apa sih pola baju? Pola baju itu adalah sketsa ya, sketsa gambar pola baju. Tentunya ukuran orang dewasa dengan anak-anak tidak sama. Nah, itulah fungsi dari pola baju yang harus dibuat. Kemudian, setelah pola baju itu selesai kan digunting, baru dijahit oleh penjahit sampai menjadi baju. Nah, itulah yang menyebabkan harga kain atau baju itu tidak murah. Maka kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada papa dan mama karena telah dibelikan kain atau baju yang kita gunakan sehari-hari, baik itu untuk sekolah, di rumah, atau saat kita pergi jalan-jalan. Apakah ada kegiatan ekonomi yang lain dari pengolahan kayu? Tentu ada. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana sih proses pembuatan kertas mulai dari kayu sampai ke pengguna. Nah, jadi yang pertama adalah kayu dikupas dulu kulitnya, kemudian dipotong kecil-kecil. Nah, potongan kayu ini kemudian dicampur dengan bahan kimia menjadi pulp. Pulp itu sejenis seperti bubur kertas ya. Kalau di sini berarti bubur kayu ya. Kemudian diberikan pemutih supaya kertas menjadi warna putih. Kemudian pulp ini masuk ke dalam mesin untuk dicetak menjadi kertas. Nah, kalau menjadi kertas tentu harus kering kan? Nah, kandungan air yang masih ada dalam pulp atau bubur kayu ini dihilangkan dengan mesin press dengan ketebalan yang diinginkan. Kemudian kertas dicetak untuk menghasilkan kertas dengan kualitas tertentu, baik ukurannya, ketebalannya, warnanya, dan lain-lain. Nah, itu ya proses pembuatan kertas sebagai kegiatan ekonomi dari pengolahan kayu selain dari tadi yaitu mebel, pensil, dan lain-lain. Oke deh, sampai sini dulu materi IPS tema 4 subtema 3 kali ini. Sampai jumpa di materi IPS berikutnya. Jangan lupa dicatat dan dipelajari dengan baik tentang kegiatan ekonomi, pengolahan kayu, dan pembuatan baju. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.